karena dana semakin kurang sebab umat Katolik di negara-negara maju yang menjadi penyumbang tetap semakin sedikit masuk gereja karena meninggal atau karena COVID dan lain-lain. Dengan demikian kolekse mereka untuk pendidikan dan pembinaan calon imam juga semakin kurang. Maka Vatikan memutuskan agar hanya mengkhususkan sumbangan-sumbangan umat yang dikirim kepada mereka untuk negeri-negeri miskin yang perlu diperhatikan dan patut dibantu. Dan subsidi untuk seminari-seminari kita akan dihentikan karena umat keuskupan kita sudah dihentikan, karena umat keuskupan kita ini dinilai oleh Vatikan sudah cukup mampu untuk mengongkosi, membiayai pendidikan dan pembinaan calon-calon imamnya sendiri. Mari kita sebagai awam menunjukkan tanggung jawab kita untuk pengadaan imam di keuskupan kita dengan menyumbang dana secara rutin dan konstan. Sampai saat ini kita dimanja dengan subsidi dari Roma, sekarang subsidi ini akan dihentikan, padahal pendidikan dan pembinaan calon-calon imam ongkosnya sangat besar. Tapi kalau kita umat secara rutin dan konstan menyumbang untuk maksud itu dan dikelola dengan baik, dana yang besar sekali itu bisa dikumpulkan. Kita pasti bisa. Terima kasih kepada pengurus Gotaus tingkat keuskupan karena mau menerima tugas yang tidak ringan ini dan sudah mengurusnya dengan baik. Kita merasa beruntung juga punya warga paroki kita yang pengabdian dan pemberian perhatian pendidikan pembinaan dan pembinaan calon-calon imam di keuskupan ini. Sebagai Ketua Dewan Pengurus Gotaus tingkat keuskupan dari Bapak Weli Pesot, semoga pengabdian kita ini diberkati Tuhan dan menghasilkan tenaga-tenaga imam untuk memimpin kelompok-kelompok umat kita, sehingga kerajaan Allah, kerajaan Kristus semakin berkembang di keuskupan kita ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pastor Petrus Pitinangun PR, dan langsung saja saya serahkan kepada Ibu Sekretaris Dr. Heni Maria Pratiknyo untuk dapat melanjutkan apa yang telah dibicarakan di gereja tadi. Kami ingin ada perpanjangan tangan dari paroki ke wilayah rohani, sehingga ketua-ketua wilayah rohani ex officio menjadi animator di wilayah rohani. Nah, apa tugas animator wilayah rohani? Animator wilayah rohani bertugas untuk mengajak umat yang mau dan mampu ataupun yang tidak mampu tapi mau. Jadi bukan cuma ini pastor kan bukan melulu orang kaya punya kan pastor. Agar orang susahnya butuh pastor. Jadi orang mampu dan mau, juga orang mau tapi tak mampu. Ya, ada dua kategori seperti itu. Mereka lebih tahu persis. Ya. Kemudian mengajak mereka menjadi namanya donatur tetap. Donatur tetap adalah orang-orang yang mau memberikan sumbangan secara tetap. Kalau Pastor bilang tadi konstan. Secara tetap minimal Rp50.000 satu bulan. 1 tahun jadi 600. Orang perhitungan, orang ada 1.700 wilayah rohani dan stasi yang tidak punya wilayah rohani. Kalau orang kali 600.000, maka orang sudah punya uang kurang lebih 2.100.000 sekian. Sehingga target atau komitmen kami untuk membantu Bapak Uskup dalam rangka pembiayaan calon imam di seminar itu tercapai, tercover. Disadari tidak semua paroki atau wilayah rohani yang mampu. Ya. Orang ini sudah pergi sampai di Modo itu susah, panas, gersang. Dia itu transmigrasi dari Flores. Orang hidup dari sawit ya. Jadi kalau di situ kita bisa membayangkan betapa enaknya orang. Orang enak sekali. Datang di gereja ada pastor. Nah, di sana ada orang ada 2 pastor. Satu pastor mesti pergi di jauh-jauh, pergi di stasi jauh. Jadi untuk pelayanan memang sangat-sangat bagus.
seperti itu kemudian akan memacu kita untuk berpikir, berarti orang ini masih butuh pastor. Ya. Orang butuh sekali itu. Kalau orang lihat teman-teman orang yang di gereja sebelah, cuma di tempat kecil, cuma satu itu, tapi orang bisa ada 1-2 lebih pendeta. Orang ini, orang kecil itu kita bilang orang bersyukur, orang gampang sekali mencari pelayanan. Ada pastor yang setia memberi pelayanan tugas mereka. Nah, kesadaran seperti itu kan memberikan kita satu pencerahan bahwa kalau orang perlu pastor, berarti orang harus mendukung pastor yang frater yang sedang ada di seminari. Terus mesti dukung. Lewat apa? Lewat pembiayaan, dana. Ya. Tadi kita sudah bilang, ini data Desember ya, Desember 2021. Uskup itu harus menyediakan dana 5,4 miliar. Kalau potong 1,1 dulu, berarti masih ada 4,3. Kalau ambil 1 berarti masih, lalu ke orang 1 miliar tuh masih ada 3,3. Nah, sekarang ini dia sudah ada tuh 1,1. Orang ambil itu 2. Kami berpikir kalau ini menjadi gerakan umat, orang nggak perlu ada. Umat itu akan secara sadar, aduh kita tuh mesti kasih sama nanti mau kasih doi derma. Ini baru tahu. Kalau ada seperti itu, berpikir seperti itu, secara otomatis tidak ada kata kekurangan pembiayaan para calon imam di seminari. Tadi saya sudah jelaskan, waktu rekoleksi pastor cuma 17.000 kata. 3 kali makan, mau dibayangkan, orang bisa bayangkan di 17.000 mau makan apa. Tapi itulah kenyataan yang terjadi. Itu bukan karena itu dari Pastor Bayu. Pastor Bayu itu ekonom di seminari. Ya. Nah, Bapak Ibu, situasi ini perlu direspons. Tadi kita bilang ketua wilayah rohani jadi dengan nama animator di wilayah rohani. Kemudian dikumpulkan tiap bulan berkoordinasi dengan animator paroki dan pastor paroki. Ada rekening penampung yang kita buat, yang sudah ada di sini, kita berikan di situ dengan kode paroki. Jadi kalau orang pastor, kalau orang mau kasih 50.000, orang mesti taruh 50 122, kode paroki 122. Kalau mau 100,122. Kalau mau 1 juta 100,000,122. Untuk apa? 122 itu adalah kode paroki sehingga kami dapat mengetahui uang yang masuk ini dari paroki mana. Ya. Syukur untuk bulan kemarin Pastor, bulan Maret ya Cik. Itu dari sini, dari Bunda Teresa dari Kalkuta 10 juta. Ada 10 juta yang bisa disumbangkan ke Utaus. Kita yakin sekali kalau ada wilayah-wilayah rohani bergerak, dia bisa jadi 3, 4 atau 5 kali lipat. Kita yakin itu Pastor, apalagi ada Pastor Pio. Bapak Ibu, ini sekedar penjelasan bahwa antara pastor dan umat punya hubungan semacam simbiosis mutualisme. Ada pastor, mesti ada umat. Ada umat, mesti ada pastor. Jadi ada keseimbangan di situ. Kalau ada umat yang ada pastor, bagaimana? Cari katekis. Jadi boleh saya sambut 4 orang. Dan seterusnya. Ini adalah penjelasan singkat. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, itu silakan ditanya. Saya akan merespons, ada tim juga, dan kemungkinan Pastor juga akan merespons. Silakan. Pastor kita lupa, kita mau bilang begini. Bagaimana cara orang mau bekerja sama dengan Pastor Paroki? Orang mau pinjam Pastor pemimbar, Pastor mau bilang akar.
Jangan lupa nih kau tahu. Dengan begitu tidak akan lupa, orang nak lupa. Kalau dulu dong pastor jarang pada ada di rumah, jadi pastor ini dia sudah tua, sehat-sehat, kuat-kuatan. Oh, kalau sudah ada dari rumah, kalau orang lain mau bergerak, mau bagaimana? Gitu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Saya dari Stasi Santo Petrus Mampang Barat, Ketua Stasi. Menjadi pertanyaan kami. Stasi dan wilayah-wilayah rohani kan jadi animator untuk Betaus. Sekarang untuk mendapatkan dana dari umat, itu bagaimana dia punya model? Apakah menggunakan derma atau dengan cara lain? Misalnya ada penyediaan amplop untuk Betaus dari Korobu. Jadi begini Pak, kalau mau memberikan sumbangan kepada Betaus, maka ketua stasi itu akan menunjuk jangan kan ya. Jadi ada caranya kan, secara persuasif, boleh tolong bikin rapat dulu dong, kasih keterangan sama yang tadi rektor udah bilang, atau baca dari sini, kemudian katakan boleh jadi orang tua asuh. Bapak Ibu, 50.000 itu bisa mengasuh semua frater di seminari. Ada kalanya satu keluarga, satu pastor, satu frater, toh lainnya dapat. Itu ada plus minusnya. DP plus frater itu terjamin kan, karena keluarga ini menjamin ya. Tapi DP minus kalau pas dia sudah di pastor, kalau dia sibuk, sedangkan ini orang tua asuh ini mau suka minta bikin misa atau apa, dan belum ada tersedoi, serta kalau sudah di pastor kita perlu pakaian sudah boleh. Nah, mungkin seperti itu ya. Tapi kalau kita memberikan 50.000 minimal, 50.000 sebagai donatur tetap, orang minta for siapa itu? Tapi for yang pasti for semua, bukan for Pastor Vincent misalnya, Frater Vincent misalnya, tapi for semua gitu. Kemudian caranya seperti apa? Tadi kan, kalau sudah apa, bisa langsung ini Ibu Anci ini dia animator paroki, dia rajin berkoordinasi dengan animator paroki dan pastor paroki untuk mengirimkan di rekening yang sudah ada. Kita tahu di sini Ibu Ansi ada namanya grup kan, grup animator, grup animator GPI, Betaus GPI. Berkoordinasi, kemudian nanti jangan Bapak Ibu jangan pikir ini 122 berapa, orang akan memberikan secara otomatis, orang akan memberikan terima kasih sudah mendapat sumbangan dari GPI. Siapa orang tahu bisa 10 juta bulan lalu? Karena ada kode paroki. Oh, ini dari GPI. Belum sosialisasi ini di Perkamil dari cuma 3, orang sosialisasi pastor 2 minggu lalu, Pastor Rems, sekarang ada 98 donatur tetap, kan lumayan tuh 98 kali. Ada yang cuma 50.000, ada yang 50.000, ada yang lebih, ada yang 500, ada yang 250 ya. Bisa juga seperti itu, tapi kan itu tidak selalu, tidak konstan ya, tidak selalu, jadi cuma kadang-kadang. Tapi yang kami programkan ini adalah bagaimana mencari donatur tetap sehingga Betaus ini menjadi gerakan umat. Kalau orang Betaus jadi gerakan umat, sudah perlu ada orang ini. Silakan pastor-pastor paroki berkoordinasi dengan keuskupan. Begitu pastor? Kalau jadi gerakan umat, orang tidak ini inisiatif dari awal kan, jadi jangan serahkan kepada pastor. Pokoknya animator. Jadi animator, pastor animator. Terus jadi pastor itu bekas Vikjen. Terima kasih tim Betaus dari
Keuskupan. Kita sungguh berbahagia orang mendapat kunjungan seperti ini. Kami mengapresiasi. Sorry, saya perkenalkan dulu Aro Prakasih dari wilayah rohani Santo Persis. Sudah terkenal dan dikenal. Dari kami yang memberikan saran juga kepada tim dan tim di paroki, perlu juga diimbangi, walaupun nanti kami dan ketua-ketua wilayah rohani akan membantu, tapi perlu diimbangi penjelasan kepada umat kenapa perlu seperti ini. Ada kebutuhan mendasar yang dibutuhkan oleh pembinaan oleh keuskupan dalam rangka pembinaan imam, supaya menghasilkan imam-imam yang sehat badan dan jasmani, supaya rohani itu pasti dibina di sana. Tapi tanggung jawab kita juga sebagai umat tentunya memberikan suplai dana yang cukup untuk kebutuhan check up dari para frater, kesehatan yang lainnya, gizi dan lain sebagainya, itu sangat dibutuhkan oleh para frater. Selain dari doa-doa dari kita, nah sehingga saran kami kepada tim, dan kami sudah dianggap sebagai tim di wilayah rohani, perlu dibekali motivasi kepada umat. Motivasi dalam pengertian rasa tanggung jawab kepada umat bahwa dibutuhkan bukan cuma dana, tapi kesadaran daripada umat untuk membantu supaya mereka juga dengan memberikan bantuan dana, mereka juga memotivasi anak-anak calon-calon seminari yang bisa dari wilayah-wilayah rohani untuk terlibat. Kalau mereka merasa memiliki seminari, otomatis keluarga-keluarga yang ada di wilayah rohani di tingkat basis akan mendorong anak-anak atau cucu mereka untuk masuk di dalam seminaris untuk pembinaan. Sehingga memang sangat juga perlu kerjasama dengan kita, dengan umat, pastor, dalam rangka juga menjaga keteladanan dari para calon-calon imam kita dan imam kita. Amin. Sehingga umat untuk memberi dengan tulus untuk memberikan bantuan. Ini mungkin hanya sebagai saran kepada kita semua. Terima kasih. Pertanyaan saya teknis sekali, tetapi sangat mendasar di wilayah rohani. Di sini saya pegang ada dibagikan tadi formulir untuk menjadi donatur tetap. Cuman kata tetap ini ya khusus di wilayah saya akan menjadi pertanyaan lagi, karena ada kata tetap ini apakah tetap 1 tahun, tetap 2 tahun, tetap 6 bulan, atau boleh tetap 3 bulan? Karena situasi dan kondisi wilayah kami, rata-rata keluarga muda yang baru mulai berkembang, mungkin kalau 3 bulan dia bisa prediksi, oke, saya bisa 3 bulan ini. Tapi kalau misalnya formulir ini untuk 1 tahun, mereka akan tunggu dulu, jangan-jangan kita sudah isi nggak sampai 1 tahun begitu. Jadi mohon petunjuk teknisnya bagaimana, apakah dari Gotaus Keuskupan arahannya seperti apa. Tapi kalau bisa itu durasinya pendek, supaya dalam 1 tahun ini dia bisa lihat siklus keuangan keluarganya. Kalau dia bisa 3 bulan, triwulan ini dia bisa dan triwulan berikutnya dia tidak bisa, apakah teknisnya jadi bagaimana? Terima kasih. Masih ada lagi, jadi jawab 1 kali. Baik, masih ada, boleh dari wilayah rohani mana lagi? Apa ada? Sir. Baik, Stephen dari Maria Ratu Kecil dan Damai. Nah, saya ingin bukan evaluasi tapi ingin menanyakan. Jadi tahun lalu ketika pandemi diberikan kupon waktu itu. Nah, saya
kebetulan di dompet ada duit 500.000, saya langsung bayar. Ambil kupon 5, kupon 100.000, berarti 5 buku. Tetapi sampai sekarang istri tanya, kedoi udah bayar kupon cuma balik 100. Apakah ini kupon terdistribusi dan umat bayar kembali atau tidak? Yang saya khawatirkan, ya, ketika pengadaan kupon banyak yang tercecer di jalan seperti di kami, sehingga tadi tidak balik ke misalnya yang membutuhkan Kotaus, tetapi ada di tangan-tangan yang mungkin mengambil tanggung jawab itu. Itu yang ingin saya tanyakan. Kira-kira berapa hasil kupon itu? Bagi kami ya sudah, itu merupakan sumbangan saja. Karena apa? Waktu itu umat di wilayah kita untuk operasional ataupun kegiatan lainnya kasnya sangat kurang karena memang saat pandemi. Jadi kita bilang jangan membantu umat, biar kita ambil tanggung jawab, kebetulan ada aja, sehingga umat tidak terbebani dengan begitu. Jadi di wilayah mereka bisa masuk ibadah dengan tidak beban karena mau dibayar kupon, apalagi dengan tuntutan ataupun kewajiban lain. Yang kedua, terkait pendanaan seminari, setelah Bu Bibi mungkin koordinator AIRO, saya menjadi koordinator AIRO ataupun yang menjalankan AIRO di sini. Tapi sekarang memang sudah tidak. Selama 1 tahun 4 bulan dalam catatan AIRO MSC itu ada 16.600 galon yang terjual. Ya, jadi saya ingin mengatakan spiritualitas kita, membangun gerakan orang tua asuh, Kotaus dan seminari sangat bagus. Tapi ada spiritualitas mungkin kita bisa contohkan bagaimana Bruder waktu itu sampaikan bahwa dalam 1 tahun dibutuhkan memang 4M karena harus bayar juga kuliah di seminari Pineleng, frater-frater dari MSC. Jadi frater itu diajarkan untuk bagaimana mereka memenuhi diri sendiri, mengambil bagian untuk isi air, untuk mengantar air. Tapi dari 101 pelanggan dalam 1 tahun bisa terkumpul 216 juta Bruder beli air di grup GPI. Jadi dulu saya punya grup GPI, Pak Romi ataupun Pak Harold sebagai pelanggan, dan itu berlangsung terus. Tiba-tiba Bruder kasih, nah ini pembelian kamu. Nah, ada keuntungan 3.049 juta, tetapi Bruder membelinya selama setahun 16.600 seharga dengan total 216 juta. Nah, apakah kita mungkin bisa mencontoh spiritualitas dari MSC ataupun kegiatan-kegiatan seperti itu sehingga selain gerakan untuk Kotaus ini kita bisa juga membangkitkan spiritualitas umat. Beli air aja kita sudah membantu seminar. Dan tadi ketika bilang seminari, ya mohon maaf orang Protestan atau Muslim pun beli air karena mereka menganggap itu untuk bantuan atau membantu usaha dari seminar. Nah, jadi mungkin itu ada 2 hal yang kami sampaikan. Terima kasih. Yang pasti ketika kita berbuat baik, ya, ketika kita berbuat ini sekarang pekerjaan untuk perbuatan baik, bekal untuk ke akhirat. Ketika kita berbuat baik, kita menjadi donatur, animator atau kemudian menjadi donatur, kita akan berpikir orang membuat kebaikan. Kalau ada penyelewengan atau hal-hal yang di luar itu, orang pedosa kan. Yang penting orang bisa berbuat baik untuk membantu seminar. Ya. Pasti doa. Jadi doi harus disertai dengan doa. Semoga ini orang frater-frater jadi pastor yang baik, orang pastor-pastor jadi pastor yang lebih baik sehingga orang keimanan itu terjamin kan. Memang iman itu bukan transendental dengan yang orang imani Tuhan Yesus ya, Tuhan Allah. Tapi DP penjamin memang itu pastor-pastor kan. Orang berdoa juga ya. Kemudian untuk Stephen dulu ya. Untuk Stephen bagus, banyak cara untuk membantu seminar. Tapi cara kami dari Kotaus adalah kami berusaha mencari donatur tetap. Sekaligus saya akan menjawab Bapak Bapak Ketua Wilayah akan mencari donatur tetap.
turun 50.000. 50.000 tapi ya boleh no kalau misalnya tata tigo kok berhenti di 3 bulan, di 4 bulan, tapi kemudian yang akan saya tegaskan konsep kami adalah donatur tetap selama 1 tahun. Bisa dia berikan 1 tahun 600.000, bisa tiap bulan 50.000, per 3 bulan, per 6 bulan dan seterusnya. Itu konsep donatur tetap. Memang agak capek, ya. Tapi kalau kita mau bekerja, kita cuma bekerja bulan so itu ada grup toh. Ini bulan ketek belum kan? Ini bulan kita payah loh. Nanti juga 1 kali bulan datang ya. Nah gitu. Jadi ini animator ini memang gampang-gampang susah. Kalau dia pang malo, dia panggil juga teman. Kalau orang Inggris dengan itu malo. Panggil teman. Bilang akan datang ini belum, itu belum dan seterusnya. Kita tahu Ibu Ansi ini dia strict ya. Jadi kalau belum di wilayah ini, belum di wilayah itu dan seterusnya. Orang-orang ini belum, so itu mesti kartu daftar tuh nama-nama A, B, C, D dan seterusnya. Ya. Kemudian berapa itu ini yang paling tahu Cimuik ini tim kerja. Tadi sudah siapa kita? Tadinya kita mau bilang dia bicara. Itu dana yang terkumpul dari kupon 1.508.000.000. Terus kasih laporan kampus Tor. 1.508.000.000 tambah rumah yang ada kok di GPI yang ada MGP yang dapat. Itu rumah berharga 140 sekian juta. Jadi orang pedoi 1.600.000.000 sekian. Dia sumbangkan kembali. Dia dapat kok dia kasih sumbang. Nah kalau ada bapak ibu mau beli, orang mau jual yang itu. Dia terus masih ada aset orang pastor. Kalau pastor mau beli itu mau kasih. Kami di sini di GPI. Dan tahu di mana? Tahu kan sih? Oh, nah, kita mau gambarkan itu kupon DP hadiah tidak diambil dari dana yang terkumpul. Biar satu rumah dari ketua Pak Willy Peson, kemudian motor dari Bupati Minut, kulkas dari Cimuik, sepeda dari Kok Stanley, dan hadiah-hadiah yang lain dari orang semua, termasuk Jelly dan kasih kipas angin, speaker aktif, pokoknya semua dari pengurus, tidak ada yang ambil dari situ. Orang bikin acara, ketua yang saja DP konsumsi, acara penarikan. Jadi murni diberikan kepada Gotamus. Kalau mau bilang komitmen, memang tolong sangat-sangat berkomitmen. Karena apa? Komitmen tidak akan mengambil sepeser pun uang yang terkumpul dari Bapak Ibu untuk pembinaan para calon imam di seminari. Itu perlu disampaikan ke umat di wilayah Kemang. Murni begitu. Kita pikir so terjawab kan semua. Nah, jadi kalau memang ada ketuk tuh, ya mungkin kan kalau selama 1 tahun atau 3 bulan kok sudah, ya. Mungkin ada DP berikut ada toh. Oh, iya ketuk kita. Mari ketuk so itu di mulut ini perlu kasih ingat. Belum seperti ini kan? Ini bulan ini belum kan? Gitu. Kasih buku ini. Sambil pastor dia bilang di mimbar kan pastor begitu. Gitu. Kalau dikatakan bahwa terangkat dalam waktu ada rekoleksi animator dan Pastor Bayu ya, bilang bahwa itu cuma 17.000 per hari. Per 3 kali makan per hari. Boleh bayangkan apakah itu cukup? Tapi ternyata sampai sekarang ini mereka boleh ada. Nah, menjawab pertanyaan Bapak tadi, otomatis dari pihak seminari juga pasti memiliki
caranya untuk bertahan. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Uskup memberi 5.400.000.000 untuk katakanlah lalu cuma 4 seminari kami ini sudah tambah dengan skolastika. Nah, hanya dengan ukuran 17.000 itu per hari ini katakanlah 4 tambah 1 skolastika. Berarti kan ada di luar dari itu memang mereka berupaya. Jadi menjawab Bapak tadi bahwa itulah upaya-upaya yang mereka mungkin lakukan selain dari yang sudah diberikan oleh Bapak Uskup. Jadi untuk kita ketika mensosialisasikan itu, bilanglah bahwa memang karena para frater butuh makan, minum, listrik, ya, air dan sebagainya, itu semua meskipun COVID tetap mesti berjalan, dan itu yang perlu kita sampaikan. Kemudian yang Bapak Ketua Stasi tadi, Ibu Heni sudah bilang bahwa untuk mencari donatur tetap, tapi baik juga Ibu Heni tadi sudah menjelaskan bahwa yang perlu pastor bukan hanya mereka yang mampu, tapi juga orang-orang yang tidak mampu. Nah, bagaimana mau mengakomodir pada orang? Nah, waktu lalu Ibu Heni sudah pernah menggambarkan contoh berupa Pastor Feiti. Kalau di Sinisir itu dorang ketuk mana-mana, no dorang mau kasih, tetapi pada saat itu Pastor Feiti kumpul dan ternyata boleh sekitar berapa? Iya, dia pakai semacam ada kartu dah. Jadi berapa yang orang suka mau kasih, isi kasih. Jadi tidak ada 50.000 karena mungkin mereka tidak mampu untuk 50.000. Ada yang 10.000 kasih, ada yang, tetapi ada yang mencatat, dan itu juga pelaporannya itu memang ketuk dari animator, no? Jadi dia yang akan melaporkan ini cuma. Tapi kalau dari Gotau sendiri memang mentargetkan donatur tetap yang minimal 50.000 per kakak, atau katakanlah bukan cuma per kakak. Contoh jo, Mam Heni, Pak Mario, dan sekarang ada siapa? Sumber keluarga, orang masing-masing bukan cuma per kakak tetapi per orang. Seperti itu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Sedikit saya tambahkan, Pastor Melki, Pastor Pit, kita mau saya tahu beberapa kali menelpon Pak Hanif yang di Malingkas. Dia menelpon net, orang beras kurang 3 karung. No, orang jaga makan itu 1 hari 1 karung setengah. Kalau 3 karung berarti kurang 2 hari. Ini kesian semua ini yang mesti bertelepon kemana-mana sampai kemudian ada orang di bawah-bawah. Jadi ini gambaran ternyata memang walaupun begini ada aja yang memang masih kurang. Ya. Kalau beras tolai belum masuk dulu, kata tuh tolai selalu datang di bawah bareng dalam perkembangan sempurna. Saya pikir itu cukup mencakup apa yang jadi pertanyaan. Ada Ibu dan Bapak di belakang. Ya, dipersilakan Pak. Dan nah, usulan saya Bu, bikin gerakan berapa untuk seluruh umat yang ada di Keuskupan, supaya merasa memiliki itu seminari. Tidak bukan nanti orang kaya yang kasih 10.000, 20.000. Kita kasih 1.000 per bulan, kali banyak sekeuskupan. Sedikit kali banyak. Kedua, tetapi ada tetapinya Ibu. Orang sebuah upaya macam-macam cara untuk kelanjutan seminari ini. Tadi Ibu bilang, minta maaf Ibu Heni tadi bilang, jadilah
pastor yang baik, tetapi kita ulur ke belakang. Jadilah frater yang baik, karena umat setengah mati urus pamoni, di bahasa Lalu bilang. Karena apa? Minta maaf, saya punya anak baru minta permisi di seminar, jadi kita tahu itu ke dalam, saya tidak mau cari cerita. Usul, karena orang setengah mati mau lihat, mau dipemakan seperti dibilang tadi, mau hidup di dalam, jangan hidup wah. Tak ambur mau di dalam kalau kita mau bilang begitu. Minta umat sebut tampati. Jadilah frater yang baik. Karena sekarang bukan umat tempo dulu yang 20 tahun yang lalu tidak ada media. Mau dibikin apa orang tidak tahu. Tetapi sekarang mau di salah duduk orang bisa posting. Bagaimana orang musuh bangun? Jadi biar orang bikin gerakan apapun, tetapi kembalikan juga bangun, jadilah frater yang baik. Bukan cuma jadi pastor yang baik. Selanjutnya berkaitan dengan itu, supaya sampaikan ke rektor dan teman-teman formator di dalam, biar setidur jaga bangun akan kupilih atau di belakang. Terlalu ribut, kita sering ke sana, main keyboard, main segala macam, sehingga orang lain mau sumbang, ya mau jadi ya bagaimana mau jadi, main HP kiri kanan, berarti banyak duit ini. Sehingga kita berpikir mau kelar S1 bayar jodoh, nanti dia punya pendidikan tingkat 5-6 baru orang mau bayar, karena mau main HP juga kiri kanan beli pulsa. Sering mau makan turun dari pikir setengah mati baru mau nak membantu orang. Nah kita nak pakai bahasa-bahasa supaya orang mau dibungkus, bilang dia punya kenyataan. Kalau turun ke umat, minta tolong juga umat. Ini usul, ini bukan pertanyaan-pertanyaan, tapi usul-usul untuk orang semua. Kalau datang di umat tuh frater, jaga bilang-bilang akang, jangan karena dulu pakai jubah mau disuruh bilang frater. Nih tahu sudah datang pulang, sudah tahu apa dong pihara, sudah tahu jalan pulang lain. Kurang turun pimpinan umat bawa pulang, sudah tahu pulang. Jadi kalau datang di stasi, bukan cuma doa ya kalau kita bantu memberikan motivasi dan jaga pada orang, bukan cuma doa. Tidak ada arti itu doa kalau mau juga ke sana kemari. Kembali Bu yang saya usul tadi Bu, saya kembalikan. Saya usul Bu yang paling tepat supaya orang umat bisa mengambil bagian. Gerakan berapa sedikit kali banyak. Biar cuma gerakan 1000, tapi kalau umat sama mengambil bagian kali keuskupan banyak. Nanti wilayah rohani boleh memfasilitasi. Kita punya wilayah rohani misalnya 24-25 kakak. Minimal kita kasih 10.000 itu minimal. Kalau kasih 10.000 dan lain-lain kan nanti orang rekat dan orang sampaikan ke Butaus. Itu supaya umat rasa memiliki, rasa mencintai, umat juga menjadi bagian dari seminar. Yang lalu Ibu tadi Bapak sudah bilang upaya-upaya dari skolastika. Yang lalu orang di sana di Pineleng ada keluar itu bukan percikan, lentera jiwa, itu untuk upaya. Tetapi setelah kita wadistasi, umat dulu cuma 2.500, tapi mereka tidak rasa memiliki untuk turun seminar. Tetapi kembali juga Pak, dia punya apa? Dia punya isi lentera itu sehingga orang bilang wah percikan hati di sana kalau bersaing. Tapi itu upaya-upaya untuk bagus. Tapi kalau itu boleh juga dipercikan hati, percikan lentera diulang supaya orang boleh bantu lewat itu di umat di wilayah rohani. Terima kasih. Sebagai animator langsung tanggung jawab untuk kupon di paroki kita. Bunda Teresa, saya waktu itu menerima 230 buku untuk tanggung jawab kami dan 110 buku yang tidak laku dikembalikan, sekedar perincian saja dan 220 buku yang laku, 19 juta ditransfer dan 3 juta diserahkan cash pada Ko Stanley waktu itu yang datang tarik gitu. Sekedar itu bahwa seberapa yang kami terima sebegitu juga yang kami kembali. Terima kasih. Nah, di wilayah kami hampir 70% itu yang datang ibu-ibu dan kebanyakan hanya ibu rumah tangga. Jadi yang saya mau tanyakan, apakah bisa kalau misalnya nanti ada yang memiliki kerelaan untuk menjadi donatur tetap itu dalam bentuk cash, lalu yang mau saya tanyakan siapa yang mengoordinir? Karena biasanya kalau untuk transfer, apalagi ibu rumah tangga yang biasa cuma ke
pasar itu agak sulit. Kalau misalnya cash itu bagaimana? Apakah ada yang bisa mengkoordinir? Dan semoga sih ada harapan yang lebih baik kalau misalkan memang ada yang mengkoordinir dalam bentuk penerimaan cash seperti itu. Terima kasih. Kalau cash, memang orang tidak menerima uang cash. Jadi nanti ke animator paroki, store ke animator paroki, nanti animator paroki akan transfer. Karena memang tidak terima cash. Kemudian untuk Bapak yang tadi itu tantangan pertolongan. Pak. Tantangan kalau ada fenomena di seminaris seperti itu. Bagaimana caranya? Tentunya ini menjadi masukan juga buat pastor rektor ya dan formator yang ada di sana. Tapi sekali lagi, kalau itu tantangan berarti lewat apa? Orang kemampuan cuma berdoa. Orang doakan supaya orang jangan begitu. Orang harapkan orang nanti masuk 10, ini harapan toh, kalau harapan masuk 10 jadi 10 kan. Tapi yang usulan-usulan tadi itu mungkin memang nanti akan dibicarakan. Tapi Pastor P juga nanti akan memberikan respons. Yang kalau 1000 ya, kalau 1000 itu memang bukan torang perana kumpul 1000 ya. Ada rana lain, orang yang lain yang seperti ini ya. Mungkin bisa melalui derma kedua pada minggu kedua, taruh di situ ya. Intensinya untuk seminari untuk Gotaus ya. Jadi betul Pastor frater seperti apa, mungkin bapak-bapak ibu tahu itu frater kalau semua sudah di seminari tinggi itu free semua, nggak bayar, tinggal free, makan free, semua free ya. Saya tidak tahu tapi itu kebijakan dari Keuskupan tentang pemberdayaan seminaris yang ada di seminari. Kalau nyadar begitu siapa yang suka jadi pastor Pak? Orang realistis juga kan. Padahal orang ditolak kalau mau kawinnya saya mati ya. Kau Stephen mesti kasih itu duit belanja. Kalau hari Natal mesti beli baju baru, sepatu baru dan seterusnya. Anak-anak pedoi sekolah memang agak complicated, tapi itu kebijakan seminari kami tidak bisa mengintervensi, tapi tentunya ada masukan-masukan menjadi bahan pertimbangan kami sampaikan kepada pastor, rektor dan formator yang ada di sana. Kita pikir orang cukup dulu begitu, kita kasih kesempatan ke Pastor Pin. Ya, terima kasih atas kesempatan. Pertama saya mengajukan usul supaya tim Gotaus ini membatasi diri pada memberikan sumbangan. Jadi misalnya pada akhir tahun hanya kepada uskup seminari-seminari kita perlu dana berapa, serta uskup bilang misalnya 5 miliar. Lantas kalau begitu kita tim Gotaus memberikan 3 miliar untuk uskup. Terserah mau uskup bagi kepada 4 seminari bagaimana, seminari tinggi, seminari Kekaskasan, seminari Agustinianus, seminari Emmaus, pondok Emmaus, terserah. Pokoknya kita sediakan setiap tahun begini miliar. Jadi itu usulan saya supaya pembinaan ke dalam itu diserahkan kepada rektor dan para pembina atau para formatornya. Kita tidak usah pusing tentang pembinaan ke dalam. Kerjasama dengan pastor paroki, yaitu pastornya cuma memberikan motivasi kepada umat untuk menyumbang secara tetap kepada Gotaus supaya setiap tahun mereka punya dana terkumpul untuk diberikan kepada Bapak Uskup untuk pembinaan calon-calon imam dan pendidikan mereka ke depan. Jadi itu saja yang saya mau
mengusulkan kepada tim Gotaus, sehingga tim Gotaus ini diharapkan bahwa setiap tahun masih tetap punya pekerjaan. Jangan pikir bahwa sekarang kalau kos jalan lantas kita tim Gotaus tidak perlu lagi, tapi masih tetap perlu untuk menghitung dana misalnya yang masuk lantas menyerahkan kepada uskup, terserah kepada uskup untuk membagikannya bagaimana kepada seminari-seminari. Jadi sekali lagi kerjasama dengan pastor paroki, yaitu bahwa pastor paroki memberi motivasi kepada umat untuk tetap menyumbang kepada Gotaus, karena ini ada gerakan awam. Lantas awam itu yang bergerak untuk mengumpulkan dana menghimpun dana dari seluruh umat di seluruh keuskupan untuk menunjukkan tanggung jawabnya terhadap pembinaan dan pengadaan calon-calon imam untuk memimpin umat di wilayah keuskupan. Jadi itu usulan saya. Dan apa lagi kan? Cuma itu kan. Tadi ada sedikit pemberitahuan bahwa di sini di GPI Gotaus ada grup kan, kita baru tahu grup, dan saya belum masuk di situ. Ya kalau bisa Ibu Ansen yang di sini kasih masuk ke orang, supaya ada info-info yang ke depan lebih penting, orang pengurus-pengurus wilayah boleh tahu dalam hal membantu tugas mulia dari tim Gotaus. Dan saya secara pribadi memang agak susah memang mau sosialisasi ke umat, tapi saya harap teman-teman tim ketua stasi, ketua wilayah, ketika sebentar untuk menyampaikan ini ke umat, jangan dulu kasih antipati dan istilahnya. Tuhan ini brother itu manusia biasa, pastor manusia biasa. Kalau ada sesuatu hal yang terjadi itu biasa. Jadi orang sebagai tokoh umat harus punya ya kerendahan hati untuk membantu orang anak-anak brother kan, supaya menjadi imam yang baik. Ketika jadi pastor yang baik. Tapi orang jangan dulu menilai dari kekurangannya, karena dia manusia biasa. Minta maaf, tapi anak dia ada frater di seminari. Kita mantan lagi. Jadi kita pernah alami seperti Bapak sering tadi Bapak. Jadi intinya begini, kita minta orang di sini kan membantu Gotaus untuk menyampaikan supaya program yang akan dijalankan ini boleh berjalan dengan baik. Pastor frater itu bukan milik keluarga, milik gereja, milik kita umat semua, umat Katolik. Jadi kalau orang hitung-hitung, oh dia frater kok, oh dia cuma main-main, atau dia pastor, setelah pastor dia sudah pastor, jadi cerita lagi. Ya, sama ibu bilang, orang bawa dengan doa kan, mendoakan saja. Dan semoga ini memang menjadi tugas yang mulia buat orang juga, pengurus-pengurus wilayah, bukan cuma jadi beban, akan membantu anak-anak kita, terutama frater-frater yang akan menjadi imam. Dan kita doakan, sampai sekarang juga kita sering doakan, semoga anak-anak kita semua boleh jadi pelayan umat, untuk imam, untuk ya, sampai imam ini. Terima kasih. Sebelumnya kita mau bilang Bapak, di sini ada animator, ada pengurus, ada kalau mau sosialisasi ke rumah susah, panggil PBU, jadi dia pasti dia, atau ketua Leano ini boleh membantu, dan Stephen, Harold dan seterusnya, ada animator. Mungkin ada kunjungan acara. Kalau ada kunjungan pastor di wilayah di mana Iko Jo satu kali sosialisasi begitu. Dan kita setuju Bapak yang tadi ya. Semoga ke depan akan menjadi lebih baik.
we are just a human being, orang cuma manusia biasa, pasti ada kelemahan, ya. Tapi kelemahan itu akan menjadi satu kekuatan kalau orang mau berusaha, ya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk kesediaan tim. Jangan bosan-bosan mengunjungi kami di GPI ini. Juga Bapak Ibu Ketua Rohani atau perwakilan, juga ada bendahara GPI yang hadir. Sekali lagi terima kasih dan tetap orang inviting berjuang bersama untuk gerakan kasih ini. Untuk mengundang di grup Gotaus, Bunda Teresa, baik siap, saya mau akan saya undang semuanya. Kebetulan satu berangkat hadir. Dan sekali lagi terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di acara yang berikut. Terima kasih, selamat siang. Saya usul supaya ada konkret pertemuan kita, ada hasil konkret, maka lebih baik kita kumpul saja lantas bicara tentang langkah-langkah apa yang kita boleh ambil untuk menyumbang bagi Gotaus. Saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.